Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa fillah. Amma ba'du, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada Sabtu malam Ahad 15 Dzulqa'dah 1439 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Abu Darda radhiyallahu anhu ini demi mengkaji beberapa ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Para ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada saudara saya karena Allah Subhanahu wa taala, Abu Abdul Muhsin Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Abu Abdul Muhsin Iranda Dirja bin Abidin hafizahullah taala, yang telah menjelaskan begitu panjang lebar tentang kiat-kiat menghadapi problematika rumah tangga. Dan pada kesempatan kali ini saya hanya ingin sedikit menambahkan dari apa yang disampaikan, yaitu kiat-kiat menghadapi problematika rumah tangga. Sebelum saya sebutkan beberapa tambahan yang beliau sampaikan, maka saya ingin mengingatkan bahwa membicarakan pernikahan di dalam agama Islam adalah pembicaraan yang penting. Dan kenapa disebut penting? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 29, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidhan, dan para istri telah mengambil dari kalian, wahai para suami, mitsaq. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut akad nikah, ijab kabul sebagai mitsaq. Dan mitsaq tidaklah disebut di dalam Al-Quran kecuali perjanjian antara Allah dan hambanya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 7, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bih, yang artinya, dan ingatlah oleh kalian seluruhnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan atas kalian, dan perjanjiannya yang kalian sudah berjanji dengannya. Lihat di sini, pernikahan penting karena disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai mitsaq. Dan kata mitsaq di dalam Al-Quran adalah perjanjian antara Allah dan hambanya. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah,
Subhanahu wa taala, belum lagi ditambah dengan sifat dari perjanjian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidhan. Dan para perempuan, istri-istri kita, mengambil dari kalian, wahai para suami, perjanjian yang tebal. Dan tidak pernah ada di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mitsaqan ghalidhan kecuali pada 2 poin. Yang pertama yaitu pada pernikahan, perjanjian yang terjadi antara Allah dengan hambanya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan perjanjian yang tebal pada pernikahan. Dan yang kedua yaitu perjanjian antara seorang hamba dengan Allah untuk para nabi alaihi wassalatu wassalam, agar menyampaikan risalahnya dengan amanah. Di sini terlihat bagaimana pernikahan mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Karena 2 sebab tadi. Yang pertama disebutkan oleh Allah sebagai mitsaq, dan mitsaq adalah perjanjian, tidaklah disebutkan di dalam Al-Quran kecuali perjanjian antara seorang hamba dengan Allah. Yang kedua, disebutkan mitsaq tersebut dengan sifat ghalidhan, yaitu yang tebal, yang kokoh. Perjanjian yang tebal tersebut tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk pernikahan dan untuk para nabi alaihi wassalatu wassalam. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadna minan nabiyyin mitsaqan wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidhan. Dan ingatlah ketika kami ambil dari para nabi perjanjian mereka, dan juga dari engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuhu alaihi, dan dari Nabi Nuh, dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Musa, dari Nabi Isa putra Maryam, kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang ghalidhan, yang tepat. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya permasalahan pernikahan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik bahwa sering terjadi perceraian, perselisihan antara suami istri disebabkan karena sang suami hanya mementingkan hak dan tidak mengerjakan kewajiban. Begitu juga sang istri hanya mementingkan hak, tidak mengerjakan kewajiban. Padahal jika pasangan tersebut melakukan sebuah prinsip di dalam rumah tangga yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya kullu haqqin yuqabiluhu wajib. Setiap hak pasti ada kewajiban. Anda ingin mengambil hak, maka Anda harus mengerjakan kewajiban. Anda ingin dilayani oleh istri dengan baik, maka Anda harus menafkahi. Anda ingin tidak hina di hadapan istri, Anda harus menjadi pemimpin yang menafkahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nisa ayat 37, "Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Para lelaki pemimpin bagi perempuan, para istrinya.
Disebabkan karena Allah meninggikan kedudukan para suami dibandingkan para istri, dan disebabkan karena suami menafkahinya. Anda wahai para suami, diperhatikan yang nganggur-nganggur, siang hari minta duit, malam hari minta dilayani. Maka salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh para suami dan istri adalah kullu haqqin yuqabiluhu wajib. Setiap hak maka di hadapannya ada sebuah kewajiban. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Yang artinya, dan para istri memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban dengan cara yang ma'ruf. Al-Baqarah surat kedua ayat 228. Coba perhatikan penafsiran pada ayat ini yang disebutkan tafsirannya oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' Ahkamul Quran, atau juga Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsirul Quran Al-Azim. Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang merupakan terjemahan Quran, ahli tafsir generasi sahabat, dan ini adalah salah satu tafsir yang paling terbaik. Kita sering mengingatkan Al-Quran hendaknya ditafsiri dengan tafsiran yang paling terbaik. Salah satu cara menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran yang paling terbaik adalah dengan perkataan para sahabat, setelah dengan ayat Al-Quran itu sendiri, atau dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, ini ketika menafsir ayat tadi, yang arti ayatnya, dan para istri memiliki hak sebagaimana seorang mereka memiliki kewajiban dengan cara yang ma'ruf. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Inni la atazayyanu limra'ati kama tatazayyanu li." Sungguh aku berpenampilan yang baik di hadapan istriku sebagaimana istriku berpenampilan yang baik di hadapanku. Di dalam perkataan beliau yang lain, "Wallahi inni la uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li." Demi Allah, aku sangat menyukai untuk berhias di hadapan istriku, berpenampilan yang baik, bau badan, bau ketek, bau mulut, ya, berpenampilan yang baik. Di antaranya bentuk tubuh. Jangan ngalah-ngalahin istri kalau istrinya lagi hamil. Di antaranya pakaian yang bersih, bau mulut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk rumah senantiasa membersihkan mulutnya. Ketika bertemu dengan istrinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa ketika sebelum pulang ke rumah, beliau senantiasa pulangnya pagi, tidak mau malam, karena tidak ingin melihat istrinya dalam keadaan mutabadzilah, dalam keadaan lusuh, tidak terurus, tidak tersisir rambutnya. Maka ketika kita ingin istri kita berpenampilan yang baik di hadapan kita, kita pun juga berpenampilan yang baik di hadapan istri kita. Kemudian dia mengatakan, "Wa ma uhibbu an astanzifa kulla haqqin ladzi li 'alaiha fatastawjibu haqqaha alladzi laha 'alayya." Dan aku tidak ingin untuk mengambil seluruh hakku yang aku miliki atas istriku, yang mana itu berkonsekuensi berarti istriku akan mengambil seluruh haknya yang ada padaku, yang aku wajib untuk menunaikannya. Kemudian beliau mengatakan, Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan para istri memiliki hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban. Lihat, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan,
perkataan Ibnu Zaid rahimahullah, tattaqunallaha fihinna kama 'alaihinna an yattaqina Allah 'azza wa jalla. Yang artinya, kalian wahai para suami takut kepada Allah dalam kelakuan kalian terhadap istri kalian, sebagaimana istri takut kepada Allah dalam pelayanannya terhadap suami. Maka perhatikan baik-baik pesan ini ataupun prinsip dasar berkeluarga ini. Kullu haqqin yuqabiluhu wajib. Setiap hak maka berhadapan dengan sebuah kewajiban. Anda menuntut hak Anda, maka harus menaikkan kewajiban Anda. Oleh karena itulah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan, kita akan menyebutkan hak-hak yang dimiliki oleh dua suami istri. Bukan hanya suami yang memilikinya, bukan hanya istri yang memilikinya. Dua pasangan ini, suami istri, memiliki hak ini masing-masing. Yang berarti pasangan ini pun berkewajiban untuk menunaikan hak tersebut secara bersamaan. Yang pertama, dan ini sudah disinggung tadi oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin hafizahullah taala, yaitu tentang sering-sering memaafkan kesalahan pasangan. Dan beliau ini menyebutkan poin penting, yaitu bahwa apabila terjadi perselisihan, pertengkaran antara suami istri, maka salah satu kiat agar mudah memaafkan pasangan adalah ingat kebaikan pasangan tersebut. Ingat kelebihan yang dia miliki. Ada pernah orang curhat, Ustaz, saya curhat boleh? Iya. Kenapa saya tidak merasakan istri saya terlalu harmonis terhadap saya? Saya tidak meragukan istri saya, tapi saya merasakan istri saya tidak harmonis. Kemudian saya tanya, tidak harmonisnya bagaimana, Pak? Saya itu ingin seperti yang di sinetron itu, Ustaz. Dipeluk, dielus. Maka ini sebuah kesalahan membandingkan dengan sinetron. Dan saya berpesan, setiap lelaki yang suka menjelalatkan, meluaskan, melapangkan matanya kepada perempuan lain, maka sebesar itu pula nikmat melihat istrinya yang sah akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sering berpesan pada akhir-akhir ini, jenggotmu yang panjang bukan jaminan kamu bermaksiat saat sendirian. Bukan jaminan kamu selamat bermaksiat saat sendirian. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu kiat yang pertama yang beliau sebutkan tadi. Saya ingin menambahkan bahwa agar kita mudah memaafkan, ini kiat yang pertama berarti sering-sering memaafkan kesalahan pasangan. Suami memaafkan kesalahan istri, istri memaafkan kesalahan suami. Salah satu kiat yang juga bisa ditempuh agar mudah memaafkan kesalahan pasangan adalah kita harus ketahui bahwasanya pasangan kita, istri kita, itu bukan bidadari yang tidak pernah salah. Para ibu-ibu, saudari-saudari muslimah harus meyakini baik-baik, suamimu bukan malaikat yang tidak pernah salah. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak manusia adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Itu maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kadang-kadang kesalahan yang remeh atau tidak terlalu prinsipil dalam kehidupan rumah tangga. Contoh, seorang suami keluar dari kantornya, dia telepon istrinya, yang mau dibelikan apa, mau bawa ke rumah agar istrinya makan. Maka sang istri mengatakan, martabak itu yang dibelokkan di sana lebih enak martabaknya, beli yang di sini.
Keluarlah sang suami, di tengah jalan dia melihat warung nasi goreng. Belilah dia nasi goreng, lupa martabak. Istri sudah nunggu martabak. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Dibuka nasi goreng, bukan martabak. Abang ini memang tidak pernah memperhatikan permintaan saya sama sekali. 25 tahun kita nikah tidak pernah diperhatikan saya. Kalau saya suaminya itu anak 5 ngapain? Perhatikan gimana? Ini kesalahan-kesalahan yang kadang suami sering melakukannya, lupa atas perbuatannya. Nah, manusia seperti itu. Maka ada pepatah Arab mengatakan, idza kunta fi kulli umuri mu'atiban sadiqaka lam tanqa alladhi la tu'atibu. Fa'ish wahidan awsil akhaka fa innahu muqarifu dhanbin aw mujadibu. Jika engkau di setiap waktu senantiasa menyalahkan pasanganmu, maka engkau tidak akan dapat pasangan yang tidak pernah salah. Kalau begitu hidup sendirian, jomblo sana. Ya? Atau gaulilah pasanganmu, tetapi ingat dia kadang benar, kadang salah. Dan para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tabaqatul Hanabilah, beliau mengatakan, aqamat ma'i ummu Salih 20 sana. Famakhtalaftu ana wa hiya fi kalimah. Ummu Salih, istrinya Imam Ahmad rahimahullah, tinggal bersamaku selama 20 tahun. Dan kami tidak pernah bertengkar dalam satu permasalahan. Salah satu sebabnya adalah ini. Karena mereka meyakini bahwasanya pasangannya adalah manusia, bukan hewan, bukan jin. Dan ada tafsiran menarik ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Perhatikan baik-baik. Ayat ini banyak faedahnya, dan saya ambilkan faedahnya. Saya mendengar ceramah Syekh Masyhur bersama. Ada faedah menarik. Saya bacakan ayatnya, saya artikan, baru kita ambil faedahnya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah telah menciptakan bagi kalian dari diri kalian pasangan-pasangan kalian, agar kalian merasa tenang teduh kepadanya dan menjadikan di antara kalian rasa cinta dan rasa senang. Sesungguhnya di dalam hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa yang berpikir. Faedah pertama dari ayat ini, termasuk tanda kekuasaan Allah, dan ini yang kita singgungkan, adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kita istri kita dari jenis manusia. Coba kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan istri kita dari jenis bukan manusia. Misalkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak Adam, keturunan Adam seluruhnya laki-laki. Lalu setelah itu disuruh mencari pasangan dari selain jenis manusia, seluruhnya laki-laki. Maka niscaya tidak akan bisa terkumpul rasa tenang, sakinah, rasa cinta tidak akan tumbuh, rasa rahmat, kasih sayang tidak akan tumbuh. Misalkan kalau seandainya istrinya dari bangsa jin, ente nikah dengan bangsa jin, mau meluk ternyata dia pindah sana, mau disetubuhi ternyata dia lagi nangkring di atas, tidak akan tumbuh. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, walau annahu ja'ala bani Adam kullahum dhukuran wa ja'ala inathahum min jinsin akhar min ghairihim imma min janin aw hayawanin lama hasala hadha al-ihtilaf bainahu wa bainal azwaj. Kalau seandainya Allah menjadikan seluruh anak keturunan Adam seluruhnya laki-laki dan menjadikan perempuannya dari jenis makhluk lain, baik itu hewan ataupun jin, ya, coba kalau seandainya kita disuruh nikah dengan orang-orang yang percaya kepada teori Darwin, bahwasanya manusia adalah keturunan monyet, secantik-cantiknya monyet tidak akan pernah sama dengan cantiknya seorang wanita
jenis manusia. Maka beliau mengatakan, kalau seandainya Allah menjadikan seluruh perempuan itu jadi jenis makhluk lain, jin ataupun hewan, maka tidak akan tercipta kesatuan, sakinah, mawaddah dan rahmah antara suami istri. Oleh karenanya saya berpesan, jika ada antara suami dan istri sering bertengkar, suami sedikit-sedikit, awas loh, cerai. Dikit-dikit, awas, mangap, cerai. Ya, maka ini kita khawatirkan, jangan-jangan antara si suami dan si istri, jangan-jangan bukan dari manusia. Ya, maka saya katakan sekali lagi bahwasanya kiat agar mudah memaafkan. Yakini baik-baik pasangan kita bukan malaikat yang tidak pernah salah, bukan bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Makanya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha. Seorang suami beriman tidak boleh sering-sering memarahi istri yang beriman. Jika dia membenci satu sifat istri, maka dia akan menikmati, memuji sifat istri-istri yang lain. Yang curhat kepada saya tadi, Ustaz, istri saya tidak romantis. Baik, mohon maaf, saya akan menebak Anda. Istri Anda cantik? Oh iya Ustaz, sangat cantik. Saya selera tinggi. Baik, 1 lawan 1, tidak romantis tapi cantik. Yang kedua, istri Anda mungkin sangat apik mengurus rumah, sangat bersih. Iya Ustaz, sangat bersih, detail sangat rapi. 2 lawan 1, menang 2. Cari kebaikan-kebaikan istri. Kalau seandainya kita sedang marah dengan istri kita, dia yang sudah sabar terhadap kita, dia yang sudah mengurus kita ketika sakit, kata Ustaz tadi. Dia. Ada suami berkata, Ustaz, saya sudah cari, tapi nggak dapat. Nggak ada kebaikan. Maka pasti ada. Misalkan seorang istri mempunyai kelemahan, dia tidak mempunyai sifat feminin. Kalau makan, kakinya angkat. Kemudian makannya, minumnya gelas besar gaya-gaya ontak, buruk. Habis makan kenyang, suami istri jenis apa itu? Maka mungkin dia dalam keadaan seperti itu, oke, dia pulang, tapi di atas ranjang dia luar biasa. Maka pada saat itu sering-sering kita memaafkan. Cari kelebihan pasangan kita agar kita mudah memaafkan. Yang kedua, tenggang rasalah selalu dengan keadaan suami dan istri. Ini banyak dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Di antaranya, kalau kita melihat istri kita sedang sedih, maka berusaha untuk sedih, merasakan kesedihan yang dia miliki. Ada sebagian suami kadang-kadang ketika istrinya sakit, dimarahin istrinya. Kenapa sakit? Dokter marah, mahal tau gak? Istrinya dimarahin, subhanallah. Aneh. Ya, maka coba saya akan sebutkan sebuah riwayat menarik hadis riwayat Imam Muslim. Beginilah contoh tenggang rasa. Meskipun yang akan saya sebutkan ini bukan dari antara suami istri, tetapi kawan sejati. Misalkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan mereka berdua, yaitu memerintahkan adanya ketika perang Badar, menerima upeti dari perang Badar, dari orang-orang tawaran perang Badar, tebusan lebih tepatnya, tebusan dari orang-orang yang ditawan, dari orang-orang kafir Quraisy dari perang Badar. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak setuju. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah sedang menangis. Kedua-duanya sedang menangis. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, melihat dua temannya ini menangis. Beliau berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahibu." Wahai Nabi Allah,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh alaihi, beritahukan kepadaku, kenapa engkau dan temanmu menangis? Fa in wajadtu bukaan tabki, jika aku mendapati sedih akibat alasan yang engkau ucapkan, maka aku akan ikut sedih menangis. Wa illa tabakaitu li bukatikuma, kalau aku tidak mendapati rasa sedih, maka aku akan berusaha menangis disebabkan karena kalian berdua sedang menangis. Begini teman yang sejati. Dan istri kita adalah kawan hidup, lebih daripada ustadz kita berkawan dengan kita, lebih daripada kawan kita berkawan dengan kita. Dia hampir 24 jam bersama kita, kawan hidup kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ada juga hadis menarik atau cerita menarik disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Ketika beliau menafsiri ayat surat Maryam ayat 71 sampai 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduh kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajji alladziina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Yang artinya surat Maryam surat 19 ayat 71 sampai 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidak ada seorang pun dari kalian wahai manusia melainkan mendatangi neraka tersebut. Hal itu adalah suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa." Lihat. Ayat ini maksudnya semua manusia pasti akan mendatangi neraka, melewati sirat. Tetapi setelah itu Allah mengatakan, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Berarti tidak semua diselamatkan oleh Allah. Setelah semuanya wajib mendatangi neraka, tapi tidak semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cerita menarik tentang tenggang rasa yang berkaitan dengan ayat ini. Diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dari Qais bin Abi Hazim, qala kana Abdullah ibn Rawahah wadi'an ra'sahu fi hijri imra'ati. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, beliau sedang berbaring meletakkan kepalanya di pangkuan istri. Fabaka. Kemudian Abdullah bin Rawahah menangis tanpa ada sebab menangis. Fabakat imra'atuhu faqala ma yubki. Lihat, perhatikan tegang rasa. Ya, tegang rasa. Maka melihat suaminya menangis di pangkuannya, sang istri ikut menangis. Sang istri ikut menangis. Lalu sang suami Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu berkata, "Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai istriku?" Lihat sang istri. Lihat ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jika suami Anda pulang dalam keadaan mukanya mesam, mukanya cemberut, mukanya lesu, mukanya jangan cengengesan. Jangan ketawa ketiri. Capek ya. Kasihan loh. Ya, lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat istrinya Abdullah bin Rawahah. Kata istrinya ketika ditanya oleh Abdullah bin Rawahah, suaminya kan heran, kenapa ikut-ikutan nangis? Tidak tahu sebab. Maka kata sang istri, "Ra'aitu katabki fabakai." Aku melihat engkau wahai suamiku menangis, aku pun ikut menangis. Ya, begini tegang rasa di antara suami istri. Saya pernah dicurhat di sama ibu-ibu rumah tangga. Beliau mengatakan, "Ustaz, apa hukumnya menolak ajakan suami di atas ranjang?" Kata saya, haram. Tetapi saya tidak sanggup untuk melakukannya. Kenapa? Karena saya baru dari sawah, kotor tangan, kaki kotor, kebelet pipis, kebelet buang air besar. Tapi suami saya tidak mau tahu. Yang penting dia digauli dulu dengan sekotor-kotornya. Ini tidak benar. Ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kata Abdullah bin Rawahah, kenapa beliau menangis? Dzakartu qaul Allah azza wa jalla. Ini yang menjadi perhatian. Aku mengingat firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian wahai manusia, saya dan seluruh manusia kecuali akan
mendatangi neraka tersebut. Kata Abdullah bin Rawahah, "Fala adri anju minha am la." Tetapi aku tidak tahu apakah aku bisa selamat darinya atau tidak. Karena Allah berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Tidak semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan bahwasanya waktu itu beliau sedang sakit. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, sering-seringlah tenggang rasa dengan suami. Kemudian yang ketiga, hak yang dimiliki secara bersamaan antara suami istri adalah saling menasehati di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan ini merupakan aplikasi dari firman Allah Subhanahu wa taala atau implementasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong-menolonglah di dalam kebaikan dan ketakwaan. Jika suami bangun malam, maka bangunkan istrinya untuk sholat malam. Jika suami baca Quran, maka ajak istrinya baca Quran. Jika suami sholat, maka nasihati istrinya agar sholat tepat waktu. Dan semisal. Ada cerita menarik yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu imra'an qama min al-lail fa shalla. Thumma ayqadha zawjatahu fa shalla. Fa in abad nadhaha fi wajhiha al-ma." Allah merahmati. Lihat rahmat Allah. Lihat keluarga yang dirahmati oleh Allah. Siapa mereka? Suami yang bangun malam, lalu sang suami sholat, lalu sang suami membangunkan istrinya, lalu istrinya sholat. Kalau istrinya enggan, susah bangun malam, dipercikkan air di wajahnya. Air jangan dipercikkan, jangan sapu air. Kebalikannya, wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat. Dan Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang istri yang bangun malam, salat malam. Tsumma ayqadat zawjaha, lalu dia membangunkan suaminya. Fa shallat, lalu suaminya salat. Fa in aba nadhahat fi wajhihi. Jika suaminya enggan, maka sang istri memercikkan air di wajah suaminya. Yang meriwayatkan hadis ini tadi siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ingat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, para sahabat radhiyallahu anhu jika meriwayatkan hadis mereka sangat gemar untuk mengamalkannya. Ini pelajaran bagi kita. Min thimaril ilm al-amalu bima alim. Termasuk daripada buah ilmu adalah mengamalkan. Dari nasihat-nasihat Ustaz Al-Fadhil tadi. Maka diamalkan. Bukan hanya sekedar dijadikan sebagai referensi tulisan. Diamalkan semuanya. Bukan hanya sekedar yang ingatnya tadi sunnahnya Sarah saja. Masih ingat sunnahnya Sarah? Alaihissalam. Ya, Bu. Sunnahnya Sarah, Bu. Apa sunnahnya Sarah? Mencarikan istri untuk suami. Baik. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Lihat hadis yang mereka sebutkan tadi. Mereka lakukan. Disebutkan di dalam kitab Sifatus Safwa dan juga dalam kitab Syiar Alamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ada seorang murid dari Abu Hurairah yang bernama Abu Uthman An-Nahdi. Abu Uthman An-Nahdi. Abu Uthman An-Nahdi berkata, "Tawayyatu Abu Hurairah sab'a layal." Aku bermalam di rumah Abu Hurairah 7 hari 7 malam. Radhiyallahu anhu. Orang kalau sudah di malam di 7 hari 7 malam itu sudah ketahuan belangnya. Guru kalau di malam di 7 hari 7 malam sudah ketahuan bagaimana, apakah dia ahli sholat malam, apakah dia ahli baca Quran, apakah dia baik kepada keluarganya atau bagaimana. Sudah ketahuan 7 hari 7 malam. Maka kata Abu Uthman An-Nahdi,
fakana Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa imra'atuhu wa khadimuhu ya'taqibuna al-laila athar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, istrinya radhiyallahu anha, dan pembantunya membagi malam sepertiga malam, sepertiga malam, sepertiga malam. Sepertiga malam pertama beliau sholat, sepertiga malam kedua istrinya sholat, sepertiga malam ketiga pembantunya sholat. Begitu terus berganti-gantian, saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan contoh yang lain, atau saya tidak menyebutkan contoh yang lain, kita bahas kepada yang keempat, hak yang saling dimiliki oleh pasangan suami dan istri, yaitu menjaga rahasia. Dan ini sudah disinggung oleh Ustaz Al-Fadhil Habibullah Ta'ala, bahwasanya seorang suami menjaga rahasia apa yang terjadi di antara dia dengan istrinya. Begitu juga istri menjaga rahasia apa yang terjadi di antara dia dengan suaminya. Jadi ingat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang sebagian manusia menjadikan ghibah, yang sangat ironi, yang ghibah adalah pasangannya, menjadikan ghibah sebagai nilai tukar. Maksudnya ghibah sebagai nilai tukar. Si istri berkumpul dengan para kawan-kawan perempuannya, dia pura-pura murung. Kawan-kawan perempuannya kemudian bertanya, "Oh, kenapa murung, Om?" "Enggak ada apa-apa." "Om, ceritakan, Om, kenapa murung?" "Enggak, saya tidak enak ceritanya." "Om, saya juga punya cerita. Kalau Om mau cerita, saya mau cerita." Ghibah nilai tukar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Fas-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang qanitat. Qanitat ada dua arti, yang taat kepada suaminya ataupun yang ahli ibadah. Hafizah, yang menjaga tentang hal gaib sebagaimana yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil ini menunjukkan bahwasanya seorang istri wajib menjaga rahasia rumah tangga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sebaik-baik wanita adalah khairun nisa allati idza nadarta ilaiha saqatka wa idza amrahatka wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Tsumma tala hadhihi al-ayat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik wanita adalah jika kamu melihatnya maka kamu akan gembira, dia menggembirakanmu. Jika kamu memerintahkan kepadanya maka dia akan mentaatimu. Jika kamu absen darinya, tidak hadir, maka istrimu akan menjaga kamu di dalam hartamu dan di dalam dirinya. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini, "As-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Terutama, ini perhatikan nih para ikhwan, terutama rahasia yang ada di atas ranjang. Maka walau dengan isyarat, kalau bukan ingin mencari solusi dalam problematika rumah tangga, tidak diperbolehkan untuk menceritakannya. Terutama hal-hal yang berkaitan di atas ranjang. Kalau tidak ingin menjadi makhluk yang paling terburuk, paling rendah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna min asyarrin nas," termasuk manusia yang paling buruk, "indallahi manzilatan," kedudukannya di sisi Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat, "ar-rajul yufdi ila imra'ati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Seorang suami menggauli istrinya, istri melayani suaminya, kemudian dia menyebarkan rahasia di antara keduanya. Di zaman now, zaman sekarang, ya, zaman sosial media, semua orang bisa
memberikan informasi dan mengakses informasi. Hadis ini sering dilanggar di Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Diperlihatkan video-video yang membuat para jones, jomblo ngenes, jadi benar-benar ngenes. Siapa mereka yang memperlihatkan? Suami istri yang baru nikah memperlihatkan kemesraan mereka di hadapan khalayak ramai. Main bola bersama, ya. Kemudian lari-larian, ingin mengamalkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad SAW berlari bersama. Di dalam hadis tersebut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, kalian duluan, bukan diperlihatkan, ditonton orang banyak, ditonton oleh jutaan manusia. Ya, lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fala taf'alu, jangan kalian sebutkan, ceritakan hubungan kalian, kemesraan kalian, terutama di atas ranjang. Kenapa demikian? Fa innama dzalika mithlu syaitan, laqiya syaitanatan fi tariqin fa ghasyiha wan nas yamdu. Sesungguhnya itu seperti syaitan laki-laki bertemu dengan syaitan perempuan di sebuah jalan, lalu mereka bergaul, berhubungan badan, dan orang-orang pada melihat. Itu persis sekarang. Para pengantin-pengantin muda, kemudian ditulis status bawahnya, jomblo nikah lo. Dia memperlihatkan bagaimana indahnya pernikahan, bergandeng tangan, kemudian bahkan sampai pada tahap ciuman, sampai pada tahap memperlihatkan kemesraan yang tidak boleh diperlihatkan di hadapan khalayak ramai. Dan itu kadang-kadang lakonnya, aktornya perempuan-perempuan berjilbab. Saya sering mengatakan, saudari-saudari muslim dimuliakan oleh Allah, Anda tidak diperbolehkan untuk eksis di sosial media dengan tubuh Anda, walaupun bercadar, walaupun dipoto dari belakang, ya, kemudian begini. Ya apa maksudnya ente? Mau dijadikan yang kedua? Ya, dan juga saya berpesan kepada wanita-wanita yang sudah bertobat kepada Allah, kembali ke jalan Allah, apa yang disebut dengan hijrah. Maka tugas Anda nuntut ilmu banyak-banyak agar bisa mengurus anak, mengurus suami dengan sebaik-baiknya. Bukan membuat sekuat-sekuat, hijab sekuat, cadar sekuat, ya, untuk bisa eksis di sosial media. Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, al-mar'atu 'awrah idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita aurat jika keluar dari rumahnya, maka syaitan akan memperindahnya. Ai fi nadharil rijal, yaitu pada pandangan manusia, pada pandangan laki-laki. Yang kelima, yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah ini jauhi memperlihatkan kemesraan di sosial media. Main bola bersama, yang kemudian lari-lari bersama, naik bersama, anak kecil kurang bahagia itu. Yang kelima, syarat yang dimiliki oleh suami istri adalah sang suami jangan pernah melupakan hubungan di atas ranjang. Istrimu juga ingin digauli. Sang istri jangan pernah meremehkan permintaan suami untuk digauli, untuk dilayani di atas ranjang saat dia memintanya. Hadis-hadis yang akan saya sebutkan sekarang lebih banyak mencela para istri yang tidak mau melayani suaminya di atas ranjang. Jadi hak yang kelima yang dimiliki oleh suami istri secara bersamaan adalah berhubungan di atas ranjang, berjima. Itu hak yang dimiliki oleh suami istri. Tetapi hadis-hadis yang akan kita baca sekarang kebanyakan mencela para perempuan. Disebabkan kenapa? Karena memang tabiatnya lelakilah yang mengajak. Lelakilah yang mengajak. Suami istri hanya menunggu untuk diajak.
suami apabila dia dingin, apabila dia tidak ada seorang perempuan atau seorang perempuan ya pernah curhat, Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz? Suami dingin terhadap saya. Ada juga seorang laki-laki curhat persis. Itu kita lagi makan di walimatul urus, kemudian orang duduk. Ustaz, bolehkah saya curhat? Boleh. Ini dalam hati saya ini pasti gak jadi makan. Mau curhat doang. Akhirnya Ustaz, saya ini umur 50. Istri saya juga hampir sekian, 49 sekian. Istri saya kadang-kadang susah untuk diajak berhubungan badan. Lihat Bu, perhatikan Bu, rintihan para suami. Perhatikan. Ustaz, kadang-kadang kali ini Ustaz dapat sebulan sekali, alhamdulillah. Lihat Bu, kasihan Bu. Ya. Pak, alasannya apa? Alasannya Ustaz macam-macam. Kalau seandainya itu terjadi di malam hari, nanti harus saya mandi. Di malam hari nanti masuk angin. Kalau itu dimasukkan, ember masuk ke dalam sumur, nanti itu sakit karena sudah tua, mau menepos dan semisalnya. Maka tidak ada batasan. Seorang suami minta dilayani oleh istrinya tidak ada batas. Coba perhatikan sekarang baik-baik. Beberapa hadis berikut. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashin fa abat an taji fa bata ghadbana la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Jika seorang lelaki mengajak istrinya untuk digauli, lalu sang istri enggan, malam itu, garis bawahi kata-kata malam, malam itu sang suami murka, garis bawahi kata-kata murka, maka niscaya malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Maksud laknat adalah at-tardu wal ib'ad min rahmatillah, dijauhkan, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pagi, garis bawahi kata-kata sampai pagi. 3 kata yang harus digaris bawahi. Yang pertama, yaitu sang suami marah. Yang kedua, malam itu marah, malam dan marah. Kemudian yang ketiga, dilaknat sampai pagi. 3 kata. Di sini para ulama menjelaskan, apakah kalau sang istri menolak kemudian suami tidak marah, apakah dia dapat laknat tetap dari malaikat atau tidak? Maka wallahu a'lam, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan dia tidak masuk ke dalam hadis tadi. Mungkin suaminya memaafkannya, mungkin suaminya menurunkan haknya, artinya sang istri tidak menunaikan kewajibannya, mungkin dia memahami istrinya, maka dia tidak dapat laknat pada saat itu, asalkan suaminya tidak maaf. Yang kedua, fabata, malam itu marah. Ini menunjukkan kalau seandainya suami minta dilayani di siang hari, lalu sang istri menolak, apakah dapat laknat juga sebagaimana malam hari? Maka jawabannya, penyebutan malam hanya sebatas penyebutan. Tetap karena kebanyakan terjadi pergaulan, perjimaan di malam hari, tetapi tetap berlaku laknat malaikat meskipun sang istri menolaknya di malam hari. Bisa. Yang ketiga, disebutkan dilaknat malaikat sampai pagi. Perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, hatta yarda anha, kecuali yang ada di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada istri tersebut yang menolak ajakan suami sampai suami ridha atasnya. Suami ridha atasnya entah besok pagi, entah 1 pekan, entah 1 bulan, entah 1 tahun, kita tidak tahu. Maka hati-hati ibu, ini hak yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya sebutkan, hak ini lebih condong kepada istri. Kenapa? Karena suamilah yang mengajak. Tapi juga berlaku kepada suami. Kalau suami dingin, tidak menjimai istrinya. Dan ada kadang-kadang di tengah kaum muslimin, keluarga-keluarga yang sering saya sebut serumah tapi tidak sekamar.
Belasan tahun seperti itu. Suami serumah tapi tidak sekamar. Tidak juga dicerai istrinya. Mereka tidak bercerai gara-gara anaknya, dan itu tidak diperbolehkan. Ya, serumah tapi tidak sekamar. Ini tidak diperbolehkan, Pak. Ya, apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza rajul da'a zaujatahu faldatihi wa in kanat 'ala tan." Jika seorang istri diajak oleh suaminya untuk digauli, maka hendaklah sang istri mengabulkannya, meskipun sang istri sedang memanggang roti di atas tanur. Tanur adalah panggangan roti yang dimiliki oleh orang Arab. Ya, di bawahnya api, kemudian dipanggang roti di situ. Kalau ini dibiarkan, kata para ulama rahimahumullah taala, annahu syughlun syaghil la yatafarraghu minhu illa ghairihi illa ba'da wahid. Memanggang roti itu adalah pekerjaan yang menyibukkan. Tidak bisa orang melepaskannya kecuali harus benar-benar diangkat sehingga tidak gosong. Meskipun demikian, biarkan rotinya gosong, tapi datangi ajakan suami. Artinya harta suami saat itu hangus. Ya, harta suami saat itu hangus. Ini lebih ringan, wahai ibu saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Lebih ringan dibandingkan, kata para ulama, di antaranya dikatakan oleh Imam Ibnu Malik dalam kitab Mirqatul Mafatih, bahwa wa talful mal ashalu min wuqu'i az-zawj bis. Rusaknya harta, gosongnya roti itu lebih ringan dibandingkan terperosoknya suami dalam perbuatan zina. Karena Anda tidak melayani suami, maka suami ingin dilayani. Otomatis dia akan mencari tempat yang lain. Dan itu zina. Kalau seandainya poligami, maka itu adalah sesuatu yang halal. Kalau yang berbahaya adalah apabila dia berzina. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ada hadis yang luar biasa lagi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Walau sa'alaha nafsuha wa hiya 'ala fatak lam tamna'hu nafsuha." Artinya, kalau seandainya suami meminta dilayani dan istrinya sedang di atas kotak. Kotak itu adalah tempat duduk perempuan jika di atas onta. Saya sampai sekarang tidak bisa membayangkan bagaimana itu terjadi di atas onta. Artinya kalau seandainya suami ingin duduk, ingin itu terjadi di atas onta, dia mungkin melihat sang istri di atas onta cantik banget. Dia ingin melakukan itu di atas ontanya. Entah salto, entah Allah. Maka sang istri wajib untuk melayani. Ada penafsiran yang luar biasa. Al-qatab inna nisa'a kunna idza aradna al-wiladah jalasna 'ala. Artinya wanita-wanita Arab kalau ingin melahirkan, ingin keluar anak dari rahimnya, dia duduk di atas kotak. Kata para ulama rahimahumullah, wa yuqalu innahu ashalu li khurujil walad fa arada tilkal hal. Artinya, dan dikatakan bahwasanya ketika duduk di atas kotak tersebut itu mudah keluar anak. Dalam keadaan seperti itu, suaminya ingin, maka wajib sang istri melayani. Yang satu ingin masuk, yang satu ingin keluar. Wajib untuk dilayani. Maka ini 5 hak yang mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita senantiasa bisa menghadapi problematika rumah tangga kita. Dan saya meminta untuk sesi pertanyaan biar Ustaz Al-Fadhil Akhi Billah Dr. Abu Abdul Muhsin Jiranda Anjirja bin Abidin Hafizahullah Ta'ala yang menjawabnya, karena tidak ada kapasitas saya untuk menjawab di hadapan beliau. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala. Alhamdulillah, teman sekalian, amat apa yang berhubungan dengan Allah telah mendengar dari nasihat yang baik dari
Ustaz Ahmad Zainuddin, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak pertanyaan yang masuk, ya, namun tidak bisa kita jawab semuanya karena keterbatasan ilmu. Antaranya, Ustaz, bagaimana fikih ijab qabul dalam pernikahan? Karena pengalaman pribadi, saya mengulang ucapan ijab qabul hanya karena tidak diucapkan dengan satu nafas. Kadang-kadang ini jadi momok menakutkan bagi calon pengantin. Jadi maksudnya apakah kalau ijab qabul harus satu nafas? Aku nikahkan putriku Fulana binti Fulan kepada engkau Fulan bin Fulan dengan mahar 1 kilogram emas dibayar kontan, saya utang. Harus satu nafas? Apakah harus satu nafas? Jawabannya tidak harus. Ya, jawabannya tidak harus. Yang benar bahwasanya yang penting satu majelis. Sebagian ulama mempersyaratkan tidak boleh ada pemisah antara ijab dan qabul. Jadi ijab itu, ya, saya nikahkan. Kemudian yang laki-laki mengatakan qabiltu nikahaha, saya menerima nikah tersebut. Ya. Sebagian ulama seperti ulama Syafi'iyah tidak membolehkan adanya fasil, yaitu ada pemisah, ya. Contohnya dengan perkataan lain, ya. Sebelum dia mengatakan saya terima, dia ngomong lain, dia mengatakan alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Dia ceramah, boleh bilang saya terima, itu jadi masalah kalau itu baru jadi masalah. Tapi kalau sang wali berkata saya nikahkan, kemudian saya terima, sah. Jadi tidak harus satu nafas. Akhirnya orang sepertinya kerepotan untuk menikah. Padahal asalnya pernikahan hendaknya dimudahkan, jangan dipersulit, ya, jangan dipersulit. Istri saya pernah marah karena saya tidak ingin memegang tangannya ketika sedang di depan umum. Saya malu. Dia berdalil dengan hadis Aisyah yang ingin pertontonkan kemesraan ketika melihat adu bulat di masjid Nabi. Namun saya tidak seperti perkataan Ustaz, karena tidak baik mempertontonkan kemesraan karena kasihan jomblo. Mana yang terbaik Ustaz? Benar dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menonton orang-orang Habasyah yang sedang bermain perang-perangan di Masjid Nabawi. Kemudian Aisyah meletakkan dagunya di atas pundak Nabi dan menempelkan pipinya dengan pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak salah di jendela atau di pokoknya kelihatan dari luar. Maka kemudian Nabi berkata, hasbuk, cukup engkau wahai Aisyah. Kata Aisyah, belum. Ya. Kemudian kata Nabi setelah lama, Nabi berkata, hasbuk, cukup engkau wahai Aisyah. Kata Aisyah, belum, masih ingin nonton. Terus kata Nabi, cukup wahai Aisyah. Kata Aisyah, akhirnya Aisyah berhenti. Kata Aisyah, saya tidak ingin nonton mereka, tapi saya ingin tunjukkan kepada para wanita bagaimana kedudukan posisi Nabi dan bagaimana kedudukan Nabi di sisi. Dia ingin menunjukkan bagaimana Nabi sayang kepada dia. Jadi kalau itu perkara yang wajar, seperti antum berjalan pegang tangan istri, nggak ada masalah, ya. Saya rasa itu perkara yang wajar. Tapi kalau pelukan tidak boleh. Ini sampai menimbulkan syahwat tidak boleh. Tapi kalau kemesraan hanya pegang tangan, ya, kemudian mungkin istrinya dipegang tangannya, ya, jalan istri taruh di belakang, kan nggak menarik seperti itu. Jadi dipegang sebagai lelaki jalan, istrinya dibiarkan di belakang, tapi dipegang istrinya nggak ada masalah selama tidak berlebihan seperti tadi ciuman, tadi pelukan, ya. Ini hal tidak baik untuk diperlihatkan di banyak orang. Tapi kalau sekedar tadi pegang tangan menunjukkan kita sayang kepada istri, kalau istri masuk mobil kita bukakan pintunya, ini kemesraan seperti ini tidak jadi masalah. Bukan kemesraan yang menimbulkan apa? Syahwat. Seperti Nabi SAW waktu Sofia ingin naik di atas untanya, maka Nabi menegakkan lututnya supaya pahanya diinjak oleh Sofia radhiyallahu taala anha, maka itu tidak mengapa, wajar, ya, biasa, ya. Tapi intinya saya ingatkan, intinya tidak semua kebahagiaan yang kita rasakan kita share. Tidak semua kebahagiaan yang kita rasakan kita share. Ada orang yang tidak kuat melihat kebahagiaan kita. Entah dia hasad, entah dia dongkol, ya, dan macam-macam. Ya. Saya contohkan, ya. Sekarang bertemu dua orang suami ngobrol.
Yang satu membanggakan istrinya, kata dia, ya istriku soleha banget. Kalau saya bangun tidur dia cium pipi saya, dia potong kuku saya, dia sikat gigi saya. Kemudian akhirnya suami ini tadinya istrinya tuh dia sayang sama istrinya, tapi gara-gara dia dengar cerita kawannya itu dia bandingkan istri kawannya dengan istri dia. Oh, ternyata istri saya nggak soleha. Pulang-pulang dia marah istrinya. Kenapa tadi? Gara-gara kita terlalu men-share apa? Kebahagiaan kita. Tidak seluruh kebahagiaan kita share. Memang segala hal kebahagiaan kita dengan istri kita, kebahagiaan kita dengan suami kita. Ya, sebagian orang suka begitu ya. Dia makan enak dia share, dia foto masukkan ke Facebook. Dia taruh di profile picture di WA-nya, orang semua lihat. Akhirnya ada yang jengkel, ada yang hasad, ada yang ngenes ya tadi kata Ustaz, ada jomblo yang ngenes. Jadi tidak semua yang kita rasakan kebahagiaan harus kita share. Ya, tidak semua kenikmatan kita sebutkan karena kita lihat situasi dan kondisi. Ustaz, ketika niat untuk puasa Ayyamul Bid tapi di hari pertama puasanya batal, apakah boleh kita melanjutkan puasa di hari berikutnya? Tidak mengapa. Puasa yang paling penting 3 hari. Kalau bisa dikerjakan di Ayyamul Bid maka yang terbaik 13, 14, 15 bulan Hijriah. Kalau tidak bisa maka di hari lain yang ada masalah. Di hari yang ada masalah. Ustaz, saya ingin menikah, tapi saya masih dalam keadaan sedang kuliah. Itu menjadi alasan bagi orang tua saya untuk tidak mengizinkan saya menikah. Sedangkan saya sudah tidak sanggup lagi menjomblo. Oh Ustaz, nasihatnya. Nasihat saya banyak puasa. Itu nasihat Nabi SAW. Ya masalah syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang mau menikah, punya kemampuan ekonomi maka menikahlah. Fa innahu ghaddu lil basar wa afdal farj. Dari menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Amalan yastafid fa'alaihi bisawm. Barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya dia berpuasa. Baik, ikhwan dan akhwat, sebelum saya lupa, besok insya Allah saya dan Ustaz Ahmad mengisi ba'da subuh di Masjid RJ insya Allah ya. Ba'da subuh insya Allah ada pengajian. Saya dan Ustaz Ahmad mengisi. Kalau ternyata sudah puasa dan tidak mampu, mana ada yang tanya sama saya, ini kejadiannya Ustaz. Bolehkah saya puasa tiap hari Ustaz? Buat apa? Saya tidak kuasa menahan nafsu saya. Dia udah puasa tiap hari aja. Gimana? Tidak apa-apa kalau memang dia untuk apa? Untuk melawan syahwat. Tapi itu penderitaan. Terkadang puasa tidak banyak membantu kalau seorang tidak bisa menjaga pandangan. Walaupun dia puasa tidak menjaga pandangannya sama saja dia stres. Oleh karenanya kalau dia mampu menikah. Kalau orang tuanya melarang maka dia minta izin sama orang tuanya, kemudian dia merayu orang tuanya. Bisa mungkin. Kalau ternyata sampai pada tahapan dia bakalan berzina, nikah saja tanpa perlu izin orang tua. Saya bilang kalau sampai ternyata dia takut terjerumus dalam zina, maka hukumnya sudah sampai wajib. Meskipun orang tuanya tidak setuju, dia nikah saja. Tapi selama dia masih bisa menahan dan masih bisa merayu orang tuanya, rayu dulu orang tuanya. Jangan langsung patah semangat. Antum datang ke orang tua, kemudian merengek di situ. Wahai ayahanda, jomblo itu penderitaan. Sampaikan, saya ini menderita, saya takut saya berzina, saya takut ini. Abi tolong saya dong ya. Saya akan berusaha akan selesaikan kuliah dengan cepat. Pokoknya bicara dengan baik-baik supaya orang tua akhirnya nangis, ya nak, kamu nikah aja nak. Orang tua insya Allah dulu. Ya, apalagi kalau untuk nangis ya dapat ibu. Kalau bapak tidak berhasil ke ibu dulu, biar ibu dulu. Ya. Kalau ada anjuran kurban sementara kita ada uang tabungan nikah 7 juta. Waktu itu kita tabung untuk nikah setelah bulan Dzulhijjah. Mana lebih baik kita pakai uang untuk kurban atau untuk biaya nikah? Untuk nikah saja. Korban kapan-kapan. Nikah ini penting ya. Nabi SAW mengatakan kalau orang tidak mampu menikah, dikasih zakat supaya dikawin nikah. Akhir 7 juta sekarang buat nikah kurang. Mau potong kambing. Besok hari tersayat-sayat. Ya, kambingnya nanti aja tahun depan insyaallah. Sekarang nikah dulu. Sekarang apa? Nikah dulu. Itu utama dan penting. Lebih wajib.
Ustaz, saya ingin bertanya hukum nikah muhallil. Karena salah satu dari orang tua saya berniat untuk menikah kembali, tapi hanya untuk sementara saja dengan alasan agar bisa kembali atau bersatu lagi dengan ayah saya. Kami sebagai anak sudah berusaha menekan tapi tidak diterima. Kalau nikah muhallil, ada hadisnya Rasulullah SAW, "Ukhbirukum bi taisil musta'ar." Mau kabarkan kalian tentang kambing kambing sewaan ya. Jadi seorang laki dibayar untuk menikah dengan seorang wanita supaya kemudian diceraikan kembali. Ini tidak boleh dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mali wal muhallal lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknat lelaki yang menikah wanita supaya menghalalkan wanita tersebut untuk kembali kepada suaminya yang telah mentalak dia talak 3. Lelaki tersebut dilaknat, yang menyuruh lelaki tersebut juga dilaknat. Itu yang menyuruh, yang melakukan namanya muhallil, itu juga dilaknat. Dan ulama mengatakan nikah tersebut tidak sah. Tapi kalau seorang wanita menikah dengan seorang laki, nikah tidak tahu dia lanjut atau tidak, yang penting dia nikah biasa, tidak ada dia seperti itu. Kemudian akhirnya dia sudah berhubungan, ternyata dia tidak bahagia, kemudian diminta cerai, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik, demikian saja para hadirin hadirat, mohon maaf banyak sekali pertanyaan saya jawab karena kurang ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amalan di sisi Allah pada hari kiamat kelak, yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Demikian, subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami ingatkan, insyaallah hari Ahad tanggal 29 Juli